Hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah kita simak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Hadratal Mukarram Hadrata Syekh Kiai Haji Maki Nasir selaku Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Bangkalan. Kepada beliau waktu dan tempat abdinah ngaturakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa takhshuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal barakata fil jamaah faman sabara ala la'waiha wa shiddatiha kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah wa man kharaja anha raghbatan amma fiha abadalallahu bihi man huwa khairun minhu fiha wa man aradaha bisu'in azabahu Allahu kama yadhubul milhu fil ma'. Rawahul Bazzar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, para masyayikh, para kiai, Sebadan Komol Ja'akin, wabil khusus Raden Kiai Haji Fakhril Ashkhal, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Bangkalan, Sebadan Komol Ja'akin, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bangkalan Kiai Haji Hasani Zubair, Sebadan Komol Ja'akin, segenap pengurus MWCNU Kecamatan Geger, wabil khusus Senen Semolja Kiai Haji Mahrus Asy'ari, Mustasyar MWCNU Geger, para pengurus PAC Banom NU di Kecamatan Geger sedaya Sebadan Komol Ja'akin, para pengurus ranting NU, para hadirin hadirat rahimakumullah sedaya Sebadan Komol Ja'akin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ampun anak dirakitan kaula sareng panjenengan sedaya bisa aku longku aki pangki dalam situng acara Lailatul Ijtima' yang dikemas dengan acara Maulidur Rasul, haul sareng pelantikan pengurus ranting Ansor NU Desa Togubang. Moga-moga panggian Kak Dinto pinarengan sareng riban Allah Ta'ala, amin, Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah sedaya Sebadan Komol Ja'akin, badan kaula atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan mengapresiasi matur sekelangkong atas terselenggaranya acara malam mangken Kak Dinto, karena hal ini amatlah penting dalam rangka meneruskan amanah dari para muassis, para pendiri Nahdlatul Ulama untuk melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah khususnya kepada generasi muda. Hal ini penting kita lakukan agar supaya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul lancar tanpa kendala di masyarakat.
Para hadirin hadirat rahimakumullah sedaya nasibatan kumul jaakin. Malam mangken kak dinto gerus secek celep tinggi. Mon celep nih kelapar tinggi. Mari ada Alhamdulillah mon nika. Panjenengan mon lapar ada tinggi. Lah ada nika saya pikir sampean kenyangan apa ada kenyang. Mong lakar kenyang saya kepikiran anak apa mak gile-mele cuko. Ayo. Nah. Orang ada saya yarep kenyengah tapi saya pikiran benih kenyang tapi lepele cuko malah sesuai kelaban selera sehingga mon sesuai kelaban selera akail nasi ini kesal pak nyaman teh bener dadi pas kenyang sepeneka juga jalani kehidupan jadi Allah Ta'ala ini kabri gambaran de orang mangken khususnya seka dima orang mangken peneka tinggi orang mangken neka di era teknologi zaman teknologi arti daripada ke teknologi neka alat untuk mempermudah. Jadi arti kata teknologi adalah alat untuk mempermudah. Tapi anehnya menosa semangken nikah aromasah tak gempang, tidak mudah menjalani kehidupan. Nikah pada noso tekos, odi neng lompung tapi koros. Artinya apa? Beda sekeleroh cereng odi neng zaman teknologi. Teknologi yang canggih, alat untuk mempermudah itu mudah kita dapatkan. Tapi kenapa manusia sekarang kok merasa nggak mudah hidupnya? Berarti ada yang keliru. Keliru nang gimana? Keliru nang memahami kata teknologi. Karena penting memahami kata menegah. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yakni Nabiullah Adam, mukjizatah napa? Memahami kata-kata. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi mukjizat Nabi Adam menika sehingga mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Amarga sareng Allah Ta'ala beri pemahaman kata. Dari memahami kata itu maka memanfaatkan dan mempergunakan kata itu sesuai dengan tujuannya sehingga oding salpa. Nah semangken orang oding neng zaman teknologi tapi aroma setak gampang oding berarti tak faham de urusan teknologi. Nah sehingga ketika nggak paham tidak bisa mempergunakannya di dalam kehidupan. Dakwah aroma serepot, amarga semangken kocang banyak ini dan sebagainya. Pendidikan repot karena tidak paham, tidak mampu memanfaatkan teknologi sehingga nggak mudah hidupnya. Nah mela dari kadin tokule gila aceretah urusan ngakan nikah. Anak pemoreng ngakan seepet kerene kecukong mak benih kenyang sering apa ada cukok tempe ki kenyang, ada kok sate tambah kenyangan boleh jaga kelopai jaga kadang sekenyang abik telur pereng. Nah ini menunjukkan bahwa proses kehidupan ini sangat penting untuk kita lakukan. Urusan hasil akhir itu tergantung dari proses. Pada bi ada mon ada nekah nasi yang bisa ekael bisa masuk de tabu pas kenyang. Nah sebenarnya juga mon orang odi nang dunia penekah monteng karena bagus contoh gempeng urusan ekonomi umpamana montro PC alakoh lah alakoh ne kesek yarep kan PC rezeki. Lah rezeki gelak tergantung dari lakonah.
mun lakona bagus pasti hasil bagus karena Allah Ta'ala semerintah dak manusia kangkui alakoh kangkui ikhtiar semerintah nikah lebih adil dari orang yang sepaling adil bahkan lebih adil dari kata adil itu sendiri sehingga mun Allah Ta'ala merintah soro alakoh ikhtiar mun andi keluarga dan lain sebagainya nah tentonah Allah Ta'ala penegah akan menjanjikan sesuatu yang baik tergantung dari ikhtiarnya. Para hadirin hadirat sedaya nasibatan kaulah amul jaakin. Lah nika pentingnya kita itu memikirkan proses tanpa memikirkan hasil akhir. Apa hubungannya dengan zaman sekarang kita menghadapi era teknologi penegah? Bedesa atreta dek kula. Ya di men peneka mon nyabis dek demangan tamo ini ka mekta beras nyabis dek ke Fahri mekta beras di men semangkin neka mon dek demangan pas jungnya benyaan bendera Fakhr mania ini kebagi apa bendera bikule jawab lo neka bahkan lebih manfaatan tebang beras mon beras kiain ki repot senyari gudang mon bendera asalkan kiain paham da urusan teknologi bense tamoy peneka sehadir ketumbangan mon solawat dan peneka paham juga da teknologi sehingga ke Fahri bikin apa menjadi YouTuber cukup yang bawa bendera itu subscribe nek kepaden bi asal abad maktab beras itu adalah dalam rangka apa manfaatkan teknologi tahu support repot agak baik gudang nyimpan beras cukup subscribe like dan komen nah nek ampon bon daripada subscribe kepada orang-orang yang tidak yang tidak jelas agamanya panjenengan nilai YouTube pas subscribe like komen da orang seandi YouTube tak jelas agama nih kepadin bi sampean aslabat da orang peneka abri PC subscribe nih ke PC nah nih kepentingnya kita itu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat semakin mereka harus betul-betul paham urusan teknologi. Nah maka oleh karena itulah di dalam menjalani kehidupan sekarang ini mon tak paham teknologi selain rogi urusan neng dunya orang neka akhirat bakal rogi. Kenapa rogi nih? Engki kak dintoh beda orang ahli adikir, ahli asolawat dan ban malam, ahli istighfar, mon siang apasah, mon asolat berjamaah neng masjid, tapi gara-gara tidak paham teknologi, tidak paham internet, oleh kiriman video, tak teliti kade. Oleh kiriman foto, oleh kiriman berita tak teliti kade langsung di share, langsung dibagikan, langsung e-komen tanpa apa? Tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, tanpa diselidiki. Lah mempas sampai video itu adalah hasil editan, hasil daripada pemotongan video dari yang lengkap. Akhir orang nikah terjebak de perbuatan fitnah, perbuatan dosa bersangkut kepada hakul adami. Lamun dosa hakul adami amarga afitnah orang lebat video maka bi Allah Ta'ala tak kira sepora dosa molok dele minta sepora de orang fitnah
Lekan pas eman seben malam istighfar, ben malam asolawatan, siang apa sah hilang gara-gara tidak paham teknologi, menerima video otabe foto neng WA neng Facebook langsung diterima tanpa ditabayuni, tanpa diklarifikasi, tanpa diselidiki. Lah nikah pentingnya kita di dalam menjalani kehidupan sekarang Kak Dinto paham meneng urusan teknologi. Para hadirin hadirat sebetulnya setiap kaulah amul jaakin. Para ulama dimen, para santri-santri Syekhona Khalil memikirkan umat Islam khususnya akhir zaman lebih sampean penekah yang akan menghadapi tantangan-tantangan begitu berat. Neka alhamdulillah ku lebih sampean asokor bunga asekelangkong para ulama-ulama dimen yang telah membentuk organisasi Nahdlatul Ulama untuk apa? Agar supaya kita di dalam menjalankan agama ini mudah, gampang dan lancar. Ne ketot junah Nahdlatul Ulama bentuk apa-apa marga mak kotu bade Nahdlatul Ulama, karena tanpa berjamaah kita akan mengalami kesulitan di dalam menjalani kehidupan Kak Dinto. Situng contoh, sebab saya kocak organisasi penegah, organisasi ini adalah kumpulan orang-orang dengan berbagai latar belakang dan potensi keahlian berkumpul jadi satu, tujuannya sama. Nih kenyamanan organisasi. Kibadi panitia, panitia ini kan macam-macam. Bada bagian teror, bada bagian panggung, bada bagian lama, bada bagian lampu dan sebagainya. Pada alakoh tojuna pada acara malah sukses. Nah ini kenyamanan organisasi. Lah para ulama dimen abadi panitia agama sopajah dengan berbagai latar belakang keahlian orang seandi keahlian neka masih tung dalam penapa ajagah sopajah amaliyah ahlu sunnah wal jamaah baik urusan ukhrawi maupun duniawi ini berjalan dengan lancar. Situng contoh urusan nak kanak ngodeten anak-anak muda mon bada compong maka saya ngurusin bapak otaba embuk mon bapak ngalakoh embuk. Nah gimana caranya di dalam menjaga mendidik anak berjalan dengan bagus, maka di situ peran muslimat untuk bikin apa? Bikin program-program pelatihan keluarga sejahtera baik dunia maupun agamanya. Lamun anak gila berenang sekolahan maka saya jaga engki Kak Dinto bagian guru bedah neng NU nyaman pergunu persatuan guru NU. Di lembaganya ada LP Ma'arif Otaba RMI ketika itu terkaitan dengan Madin, dan di sekolahan ada IPNU Ikatan Pelajar NU. Nah itu yang mengawal generasi muda agar supaya tidak terjerumus tak sampai telobuk de hal setak sae. Lemon nak kanak ngodetan berengok lapangan baderengok gardu saya ngurus. Di situ peran Ansor. Ansor bikin program yang sesuai dengan selera anak muda agar supaya anak-anak muda yang ada di lapangan, ada anak muda yang ada di gardu-gardu, anak muda yang ada di neng luaran peneka tidak sampai terjerumus pada hal-hal negatif, maka di situ peran Ansor menjaga. Nah ketika semuanya menjalankan program dengan bagus sepeneka juga bapang dalam hal mencari ekonomi benda untuk hidup keluarga, maka di situ Nahdlatul Ulama
lewat lembaga perekonomiannya membuat sebuah program untuk peningkatan ekonomi. Nah, setujunya menabi pada alakoh, pada menjalankan program, maka ini semua akan mampu kita jalani dengan bagus. Pada aja geh, sebab tak mungkin kiai penekah bedeneng rok sar pasar, kiai nikah molok neng pondok, umpamanya neng pesantren, gineng gung panggung, itu pun acara mah paling sejam, paling habis 2 jam. Lantas siapa yang menjaga umat itu di pasar? Saya menjaga umat di nengrok lapangan. Masa kiai bernengrok pasar, bernengrok lapangan? Kan tak mungkin. Nah, maka di situ peran organisasi Nahdlatul Ulama untuk menjaga sinergitas bersama-sama, menjaga agar supaya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berjalan dengan lancar di masyarakat tanpa ada hambatan. Nah, nikah, makanya kita ini wajib bersyukur adanya Nahdlatul Ulama. Ben orang peneka berjamaah, berorganisasi, tebun Kanjeng Nabi, wa innal barokata fil jamaah. Faman sabaru ala la'waiha wa syiddatiha kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Barokah di kualitas hidup, kebagusan sebanyak nikah bedah nang berjamaah. Kalau kita mampu berjamaah di bidang apapun, sholat berjamaah pasti akan barokah, gencer lebih banyak. Ben bitongan nikah mon berjamaah situng bayi sekhosok, maka setuju na penikah norok bitongan khosok. Nika berjamaah situng bending petolekor, nika urusan sholat, napa boleh urusan dunya. Mon urusan dunya kita laksanakan berjamaah, pasti akan barokah juga, akan berkualitas, akan banyak manfaatnya. Situng contoh orang atane biasa situng orang andik situng loke, mon 10 orang 10 loke. Tapi kendalanya adalah ketika sendiri-sendiri hama tekos ngale. Jadi situngnya mari panen tekos ngale dek segilo panen. Tapi seumpama berjamaah 10 loke 20 loke situng tanpa tabun, aduh bisa elang ke bagi anu neka tanahku bisa elang mau ada tabun kocang orang mangken. Lah semangkin nika ukuran tanah, batas tanah nika tak usah tabun, ngangkui teknologinya apa GPS. Orang pertanahan untuk menentukan tanah siapa ini ngangkui GPS, ngangkui satelit. Lo tak usah yokor semangkin mereka, langsung ngangkui GPS. Jadi epangki nika tanah Soleh, tanah Ahmad, tanah Ali, ngangkui GPS saja aja. Lah tadi seumpama sabon neka 20 loke situng tanpa tabun, sekali panen, sekali tanam dan sekali panen, hama tekos ken cokop neng sekalian ngakan. Dan itu nanti bisa ditutupi secara berjamaah. Nikah keuntungannya ketika kita berjamaah, pupuk lebih murah karena apa? Karena beli borongan. Lobi tibi edeng, le masalah percajian apa enten. Nah ini tugas pengurus NU untuk membangun kesadaran masyarakat agar betul-betul berjamaah. Istilah negara nah koperasi. Karena ekonomi Indonesia ini berasaskan koperasi, kebersamaan. Nah kita di Islam sudah diajarkan berjamaah itu barokah. Nah, mela diri kak dintung ereng jauh sampai kalah bi urusan napanya mana konglomerat yang gisogi nih kak. Karena apa? Karena kita nggak berjamaah. Kalau kita berjamaah pasti akan mampu mengalahkan pengusaha-pengusaha besar. Nah ini pentingnya berjamaah. Mela temen Kanjeng Nabi, barokah itu ada di jamaah. Urusan sholat, urusan akhirat baik bending
jauh bilok berjamaah, nah boleh urusan dunia. Nah ini tinggal membangun kita nanti. Tabun boleh tabun Kanjeng Nabi, mon orang gelem berjamaah, sabar berjamaah, berorganisasi, pagi sengkok sebekalaannya faadin orang penikah. Amin Allahumma. Ben ancaman Kanjeng Nabi, waman kharaja anha raghbatan amma fiha. Sapana orang sekeluar dari berjamaah, keluar dari berorganisasi, apalagi ini Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh para auliaillah, para wali-wali Allah, yang tidak dilakukan lagi akan kemanfaatannya, akan barokahnya. Sapana orang sekeluar dari berjamaah karena beci, karena tak seneng kelaban sebeda dengan organisasi, abadalallahu bihi man huwa khairun minhu fiha, maka Allah Ta'ala bakal agenteen bi Allah Ta'ala kelaban orang selebih bagus tenembang dari orang sekeluar penikah. Waman aradaha bisuin, sapan orang se merencanakan ngarep pakai coba dak berjamaah, merosak NU, bikin kegaduhan di NU, maka tabun Kanjeng Nabi, azabahullahu, pelumer, napa pelumer penikah? Pecair di Allah Ta'ala orang penikah, kama yazubul milhu fil ma, akadiyah garam ketika dimasukkan air akan melumer. Ini terbukti banyak orang yang menghantam NU lari kepada sendirinya, rosak dibi ya Jabbar ya Qahar, siapa sing ngerosak NU ancor. Lakar tabun Kanjeng Nabi, waman aradaha bisuin azabahullahu kama yazubul milhu fil ma. Mila diri kak dintong ereng, kita harus bangga untuk napa mengatakan kita Nahdlatul. Siapa kita? Kalau sudah NU dapat dipastikan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sudah NU tidak diragukan lagi NKRI-nya. Lah neka. Jadi mulai NU pasti ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sudah NU pasti NKRI. Dan NU adalah satu-satunya organisasi yang detail, jelas dalam ADART-nya, dalam aturan organisasinya menjelaskan ahlu sunnah secara detail. Paling organisasi lain cukup berdasarkan ahlu sunnah gitu aja, ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ketika di NU ADART-nya jelas bahwa Nahdlatul Ulama berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah mengikuti mazhabul arba'ah dalam bidang fikih. Itu jelas, detail. Mon organisasi selain Islam ahlu sunnah wal jamaah ini ketok, tapi di NU detail, perinci, norok mazhabul arba'ah, Asy'ari, Maturidi dan seterusnya. Dalam berbangsa bernegara berasaskan Pancasila dan UUD 45. Itu hanya NU yang jelas di dalam ADART-nya. Maka dari itu kita jangan segan-segan untuk mengatakan kita adalah Nahdlatul. Nah, neka ben pole saya harap dan kul panjenengan sedaya di dalam bernahdlatul ulama selain mudah dan lancar dalam menjalankan ahlus sunnah wal jamaah, meskipun tantangannya berat, apalagi di zaman sekarang banyak tuduhan-tuduhan terhadap NU sekarang ini. Araban dan kula panjenengan saja tada lain sopaja kula lebih sampean nikah norok rombongan Syekhona kho. Jawabun Allah Ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Pagi orang masuk surga nikah egiring arombongan, tak tibi edeng takok kesasar ke neraka. Jadi arombongan masuk surga nikah arombongan. Nah malah arombongan sareng Syekhona Khalil, arombongan sareng Qasim Asy'ari. Mari kita di Nahdlatul Ulama nikah istiqomah jejeg man kaman. Engki siap engki
Saya sekadin tomator karena ke Fahri yang pon legele nika kita solawatan bareng solawatan kelaban asyik solawatan dalam rangka maulid Nabi agar supaya kita ini betul-betul menunjukkan cinta kita kepada Rasul dengan berbanyak solawat, dengan memperbanyak memuji kepada Rasulullah, menyebut sifat-sifat unggul, sifat-sifat mana terpujinya Rasulullah. Sopaja apa ku lebih sampian nekah betul-betul cinta kepada Rasulullah. Amin Allahumma. Mohon cinta ke Rasulullah kocang nak anak ngodedan semangkin apal biasa nancau-canku lagi sah. Sejak bersama kamu seluruh agenda hidupku aku setting cuma buat kamu. Kanda nih. Kalau kita bersama Rasulullah selalu cinta kepada Rasulullah, maka seluruh agenda hidup kita aku setting. Kita setting sesuai dengan Rasulullah. Karena Rasulullah cinta kepada umatnya tidak diragukan lagi. Cinta sejati adalah cintanya Rasulullah kepada umatnya. Ibarat kata cintanya Rasulullah bagaikan kuda Trojan yang menghentak relung prosesor jiwaku. Nodok neka. Mohon Rasulullah sangat cinta kepada kita. Kenapa kita enggak balas cinta? Mulai cinta ke Rasulullah, maka hidup kita pasti akan mencontoh kepada Rasulullah. Amin Allahumma. Mungkin sekadin taumator, moga-moga manfaat. Amin Allahumma. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.